Hukum memelihara kucing hitam dalam Islam. Kucing adalah salah satu hewan yang sering dipelihara oleh manusia di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa munculnya hewan ini juga diiringi dengan banyaknya mitos yang berterbaran, mulai dari kucing dengan 9 nyawa, jelmaan dewa hingga pada mitos kucing hitam. Seperti pada dinasti Firaun tepatnya 3000 tahun yang lalu, kucing sangat dipuja sebagai hewan titisan para dewa. Sedangkan di Eropa, kucing dianggap sebagai sihir sehingga terjadi pemusnahan besar-besaran hingga menyebar ke Afrika Utara. Mitos kucing hitam. Kucing dengan bulu hitam seringkali dikaitkan dengan hal mistis sejak zaman Babilonia kuno, di mana sejak saat itu banyak yang menggunakan kucing hitam sebagai persembahan upacara ritual yang dibakar dengan sesaji lain. Ada sebagian orang yang menganggap apabila ada kucing hitam di sekitar daerah tersebut, berarti ada hantu sedang menampakkan diri. Sedangkan di Jerman, apabila ada seekor kucing hitam yang melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Di Normandia, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Di Finlandia, kucing hitam dianggap sebagai pengantar jiwa manusia menuju alam baka. Dan di Cina, kucing hitam adalah simbol dari kesialan, entah mereka akan jatuh miskin atau terserang penyakit. Jika di India sendiri, warga yakin dengan kucing hitam yang dilempar ke api, maka jiwa yang reinkarnasi dapat dibebaskan. Lain di Bengali, kucing hitam dianggap sebagai berubahnya wujud wanita dari dunia gaib. Jadi, kucing hitam yang disakiti adalah tujuannya menyakiti hati wanita yang dimaksud. Di Celt pula, kucing hitam adalah pembawa kematian dan kesialan. Serta di Druids, saat Inggris kuno, kucing hitam adalah jelmaan seseorang di masa lalunya. Dari stigma-stigma ternyata sama sekali tidak ada yang benar. Itu hanyalah sebuah stigma yang sudah terlanjur diyakini sejak dulu. Masyarakat melihat kucing hitam sebagai simbol mistis hanya karena bulu mereka yang berwarna hitam. Hakikat manusia menurut Islam adalah menyayangi seluruh ciptaan Allah termasuk keberadaan kucing hitam. Animo-animo yang berkembang di masyarakat seperti ini sangat merugikan kucing hitam, sebab orang-orang akan jarang sekali mengambilnya untuk diadopsi. Padahal The Animal Foundation sudah sering menghimbau dan menceritakan bahwa kucing hitam bagi masyarakat Mesir kuno tahun 3000 SM berada dalam kasta yang tinggi. Bahkan pelaut pada masa itu selalu membawa kucing hitam di atas kapal mereka dengan harapan kucing hitam akan membawa keberuntungan. National Geographic menjelaskan bahwa kucing hitam mengalami melanisme, yakni kondisi kucing yang memiliki bulu hitam dan mata yang berwarna kuning. Hal ini adalah sesuatu yang meningkatkan imun mereka sehingga si kucing hitam tidak mudah sakit dan jauh dari penyakit. Sedangkan, bulunya yang berwarna hitam membuat kucing lebih terlindungi sebab ia dapat berkamuflase dari hewan pemangsanya. Hukum memelihara kucing hitam dalam Islam. Islam adalah fungsi agama yang sangat menjunjung tinggi kebenaran. Sumber kebenaran agama Islam hanya pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Agama Islam juga sangat mengharamkan suatu perkataan tanpa ada dasar ilmu yang benar, bahkan itu hanya dari animo-animo yang dibawa nenek moyang pada zaman dahulu. Selain banyak mengajarkan tips hidup bahagia menurut Islam, kucing hitam pun tak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran adalah Rabbmu dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu, berfikir yang menyimpang dan membenarkan perkataan tanpa ada dasar ilmu adalah bentuk percaya pada khufarat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat, alam, manusia dan lainnya yang diungkapkan secara gaib, sedangkan khufarat adalah suatu keyakinan yang tidak ada landasannya atau disebut dengan tahayul. Manusia yang percaya dengan mitos atau khufarat termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercayai kucing hitam sebagai pembawa sial yang tidak dilandasi dengan bukti dalil atau ayat pembuktiannya. Mereka tidak menggunakan hati dan akal pikiran mereka untuk mencari kebenaran tentang mitos kucing hitam. Dalam surat Al-Mulk ayat 10, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar akan pemikiran itu, maka tidaklah kami adalah penghuni-penghuni neraka yang menyala. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa meyakini mitos tanpa ada dalil yang benar adalah salah satu ancaman untuk masuk neraka.
Bahkan mereka yang meyakini mitos tersebut merealisasikannya dengan melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Dalam peradaban Islam sendiri, kucing adalah teman sejati dari Rasulullah. Nabi Muhammad memberinya nama Muezza. Kucing kesayangan Rasulullah tersebut selalu menemani dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada suatu cerita, ketika Nabi ingin mengambil jubah, ternyata Muezza sedang tidur di atas jubahnya. Nabi pun memotong belahan lengan jubah yang tengah ditiduri Muezza. Saat Muezza bangun, ia merunduk sujud dan Nabi pun mengelus badan mungil kucing sebanyak 3 kali. Dalam kisah lain, Nabi juga selalu membiarkan Muezza ditaruh di atas paha Nabi saat menerima tamu. Bahkan Nabi juga berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing seperti keluarga sendiri. Hukuman bagi siapapun yang menyakiti hewan tersebut juga sangat berat. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari, yakni seorang wanita yang tidak memberi makan ataupun melepas kucingnya untuk pergi mencari makan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk ke neraka karena kucingnya diikat, tidak diberi makan ataupun dipersilahkan untuk memakan binatang kecil di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, banyak pula penghormatan tokoh Islam pada seekor kucing, diantaranya, 1. Di abad ke-13, rupa kucing dijadikan ukiran cincin oleh khalifah, dipakai di porselen, patung hingga mata uang saat itu. Dalam dunia sastra pun, penyair banyak yang menciptakan syair tentang kucing peliharaan yang menjaga buku mereka dari serangan tikus dan serangga. 2. Dalam buku Cats of Cairo di dinasti Mamluk, Baibar al-Zahir, seorang sultan yang menjadi garis depan perang salib membuat taman-taman khusus kucing dengan persediaan makanan di dalamnya. 3. Dan pada saat ini, dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, kita dapat menjumpai kucing yang berkeliara di area masjid tua dengan berbagai jenis makanan kucing yang memang sengaja disediakan oleh penduduk setempat. Demikian hukum memelihara kucing hitam dalam Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan rincian jenis kucing yang boleh dipelihara. Namun, kucing hitam tetaplah kucing, ia hanya mengalami kondisi melanisme. Seperti tujuan penciptaan manusia, yakni untuk melakukan kebajikan, Allah menciptakan kucing hitam tentu juga memiliki tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran, tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Oleh karena itu, hukum memelihara kucing hitam adalah diperbolehkan, sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Semoga kita adalah salah satu manusia beriman dengan memahami cara meningkatkan iman dan takwa dan tidak mempercayai yang tidak memiliki dasar hukumnya. Semoga bermanfaat bagi pecinta kucing. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, miau.